Yuk kembali lagi dengan gua Yanwar Panjanggraha bersama Gipari kelas lama. oke. Kembali lagi di pembahasan podcast mengenai FIBA World Cup ya. Mungkin emang udah 1 minggu udah telat, tapi aku pribadi ya disclaimer terlebih dahulu. Sorry, gua kemarin hasil final bahkan semifinal gak dibikin kontennya karena aku kebetulan kemarin lagi sibuk buat kegiatan hawalan kakek aku yang udah meninggal setahun ya. Sorry banget gitu. Jadi langsung aja ke kontennya. Kita ada apa aja yang dibahas, Gi? Ya, di kali ini terutama di konten kali ini terutamanya ada FIBA World Cup yang kemarin udah berjalan dan diakhiri di Filipina sebagai tuan rumah utamanya. Nah, untuk keseluruhan FIBA nih menurut Babang Yanuar bagaimana untuk keseluruhan dari mulai keluar dari group stage lah, sesudah group stage, semifinal, final, dan akhirnya juara. Oke, berarti 8 besar ya, semua yang di MOA, di Mall of Asia. Kalau menurut aku pribadi, 8 besar awal-awal terjadi kejutan ya. Mengingat Lithuania yang sebelumnya bisa mengalahkan Amerika dengan perkasa, langsung habis sama Serbia. Bahkan asisten pelatihnya yaitu Coach Kibi juga eh, merasa konyol dengan timnya karena kayak apa ya, telan kemenangan atas Amerika tapi mendadak dihantam keras oleh Serbia dan akhirnya Serbia lolos ke babak semifinal dan Lithuania hanya mengubur mimpinya. Yang pertama yaitu, yang kedua mungkin apa ya? Oh ini pertandingan ini apa ya? Slovenia di semifinal tuh, oh iya, Slovenia kalah sama Kanada di 8 besar. Oke, ini mungkin agak rame banyak di Twitter atau di sosmed ya mengenai kenapa Slovenia gak banyak call foul tapi Kanada gampang banget. Mungkin ini ya emang gimana ya, wasit itu manusia ya gitu. Ya mungkin gimana ya kasarnya, oke Doncic ya merasa ya geplak kayak gitu ya, cuman ya gimana kan kadang wasit juga ya gitu sih, kadang manusia juga ya, intinya sih ya ya mungkin emang ini apa ya, rezekinya belum ada buat Doncic. Karena ada standarnya juga kan, ada Ya, pelatihannya iya. kita karena di konten Rocky Padilla tuh yang wawancara sama wasit terbaik di IBL itu. Oh ya, Harja Jari juga emang gitu sih. Karena ya gitu, terlepas dibantu ada kamera itu apa tapi ya keputusan wasit harus kita hormati aja gitu. Iya betul. Mungkin kalau aku agak kritik dikit ya mungkin untuk Doncic ya, di semenjak tidak ada Goran Dragic emang Goran sih Dragic. dia menjadi pemimpin dari Slovenia, tapi sayang sekali dia belum bisa menjadi pemimpin selayaknya Goran Dragic, mengingat ya dia sendiri sering banyak protes atau apa, padahal ya harusnya ya just play karena wasit juga belum fluid, ya udah Iya. harusnya gitu sih. Gitu Lebih sih. ke carry bukan ke leader. Iya Mungkin ya. gitu. Masih ke carry, nge-carry Tim tim gitu. belum bisa Belum bisa sekalian. belum bisa memimpin gitu kasarnya gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, masih ada apa ya? Ruang berkembang. Betul. Berarti itu aja, berarti di sebelahnya ya Itali sangat mengejutkan, salah satu defender mempunyai tim dengan defender terbaik langsung rata sama Amerika. SA Amerika. 39 poin, hampir 40 poin kasarnya itu. Dan ada satu player ya yang personal kayaknya. Itu ya Paolo Banchero, mengingat sebelumnya Paolo Banchero itu komit untuk membela Itali, tapi sayang sekali dia menjelang mau FIBA World Cup dia ngedadak apa ya, lebih memilih Amerika ya. Gak salah sih, cuman ya gitulah. Tapi sayang sekali juga Itali kayaknya terlalu dendam sama Paulo Banchero sampai lupa gitu bahwa di Amerika itu bukan hanya Paulo Banchero. Betul. Dan hasilnya ya dibantai, diayam-ayamin ya. Nah itulah pokoknya, intinya Amerika lolos dengan mudah ke semifinal. Nah selanjutnya ada yang menarik ini, Jerman lawan Latvia. Latvia. Oh ya, ini agak banyak yang komen, oh kenapa ini Bertrand ya rasa yang syutingnya itu harusnya kenapa gak dribble atau dulu atau apa ya, karena emang di basket harus membuat keputusan cepat gitu, jadi gak bisa salahkan juga ya, ya emang karena emang murni emang belum rezeki sih, kalah juga hanya 2 poin tapi
saya juga salut terhadap Latvia, Latvia. mengingat negara ini debutan, bahkan dengan penduduk hanya 2 juta, penduduknya di bawah jumlah penduduk DKI Jakarta dan Jawa Barat apalagi gitu, bisa sampai sejauh ini sudah bagus kok. Dan memeriahkan ya Latvia. Betul, dengan supporternya yang sangat gokil gitu. Tapi ya salut banget dengan Latvia, good luck aja untuk di babak selanjutnya dan untuk kualifikasi Olimpiade. Nah, untuk semifinal, nah hasilnya yaitu di bagian yang pertama ada Amerika melawan Jerman dan Serbia melawan Kanada. Banyak yang menginginkan ya final itu harusnya Amerika lawan Kanada, tapi apa daya, dua tim itu hanya menjadi perebutan di bronze medal. Iya. Tapi apakah mereka layak di perebutan bronze medal? Kalau aku pribadi layak, karena ini dua tim gak mau defend, udah itu aja. Kayak gimana ya, pen areanya itu selalu kecolongan gitu sama lawan-lawan, jadi kadang enak buat drive, cutting ya, gitu. Atau backdoor kan. Iya, sangat sayangkan gitu. Padahal itu defense itu elemen sangat penting di basket, tapi ya gitu. Bahkan ya dua tim ini banyak ISO atau one man show kayak gitu ya. Ya come on, ini permainan tim gitu, harusnya ya bermainlah secara tim gitu. Sementara dua lawannya yaitu Serbia dan Jerman, mereka bermain sangat kolektif banget, sangat saling menutupi kelemahannya masing-masing gitu ketika defend maupun open gitu. Di Jerman ya ada Suder, kita tahu kecepatannya dan skill ball handling yang sangat bagus gitu, bisa membawa Jerman menang tipis walaupun ya unggul 2 poin, tapi tetap menang ya, kalah. Ya dibantu dengan duo Wagner bersaudara itu Franz dan Moritz. Ya ini merupakan line up tergokil sih untuk Jerman, generasi emas, paling emas ya daripada generasi Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki pernah MVP di FIBA World Cup tapi gak pernah sampai sejauh ini sampai final. Mengingat ya emang dulu sangat mengandalkan Dirk Nowitzki, tapi untuk sekarang ada Dennis Suder, ada duo Wagner bersaudara dan Daniel Theis yang sangat solid di tim ini. Sangat bagus, enak dilihat. Jadi kadang ada di tim Jerman ini aku lihat itu selama mereka bermain ada perpaduan antara permainan NBA dan Eropa itu bisa ngeblend dengan baik gitu. Sementara di Amerika terlalu ya American sentris NBA, jadi kelihatan gitu. Jadi terlalu banyak one man show gitu. Setiap play di Amerika dan Kanada itu rata-rata paling 1-2 yang main kan, 1-2 atau 3 lah. Sedangkan kan di Jerman ada rotasi, ada cutting, ada backdoor, terus ada saling kayak ngebait musuh biar ngebuka ruang. Itu keren banget sih dari Jerman juga Serbia. Iya. Bahkan yang lucunya aku pernah lihat Amerika dan Kanada rebound juga kayak gak strong banget gitu. Padahal harusnya bisa berani memainkan rebound itu, karena rebound itu penting. Kayak kalau main tuh, kalau Amerika pemain Eropa berani bound, pemain Amerika mah kayak ini dulu defense-nya kurang greget. Bahkan ya aku juga kritik banget ke USA defense-nya, terutama ini ada pemain defensive of the year Jaren Jackson Jr. Come on, you are DPOY, but why you play like this? Karena kan di Amerika coy, bukan FIBA. Di FIBA. Iya betul. Padahal FIBA itu gak ada aturan 3 second defense ya, gak kayak NBA. Kenapa gak dimanfaatkan gitu? Harusnya lebih bisa ngebox out, bisa ngedeny orang kan, bisa lebih enak defense-nya. Ya bahkan ya gitu bisa main lama lah di bawah ring gitu, gak kayak di NBA. NBA 3 detik harus geser terus gitu. Agak menyedihkan gitu, padahal lebih ini sih, atau mungkin kayaknya tidak terbiasa dengan aturan FIBA kayaknya, mungkin kayak ini gitu. Bahkan ya gitulah. Oh ya, sama satu lagi mungkin Amerika juga ini ya. Oke, sorry ya gua bahas Amerika karena greget banget gitu, bahasanya banyak ini. Betul. Kenapa Sticker jangan memainkan Walker Kessler? Padahal dia itu salah satu defense terbaik di NBA. Oke, dia bukan di POY ya. Cuman untuk rebound dan
blocknya itu sangat penting loh waktu di Utah Jazz kayak gitu, Bang. Ya walaupun memang dia bukan draft urutan baik, bagus gitu. Cuman kenapa Anda punya center setinggi seperti Walker Kessler tapi gak dimanfaatkan? Tapi kenapa sering memanfaatkan itu Jaren Jackson Junior sama Bobby Portis? Bahkan Bobby Portis juga kayak berat banget lihatnya tuh, asli. Kayak gimana gitu. Kalau Steve Kerr tahu gak mau ambil Walker Kessler, kenapa dibawa gitu aja? Kenapa gak cari lain atau ambil aja tuh pemain Warriors kesukaannya kayak si Kevin Looney gitu? Kenapa gitu? Itu sangat pertanyaan besar nih dari saya pribadi ya gitu untuk tim Amerika ya asli. Ya oke, untuk sekarang pencapaian lebih baik daripada FIBA 2019. Waktu 2019 mereka peringkat 7. Tapi untuk sekarang mereka 3 kali kalah. Bahkan untuk berebutan juara 3, mereka kalah sama Kanada. Walaupun ya sampai babak overtime, tapi ya sangat menyedihkan gitu. Menyedihkan sekali. Bahwa ya belum ada sejarahnya Kanada bisa mengalahkan Amerika dan sekarang tercipta. Itu aja. Ya gitulah, untuk perebutan juara 3 juga jujur sih pertandingan antara Kanada dan Amerika juga ya seperti nonton NBA gitu aja. Kedua tim ya saling serang ya itu one man show. Untuk top skornya itu Dillon Brooks. Oke. Yang banyak apa ya bilang he's a clown in NBA bla bla bla. But dia bisa membuktikan kok berarti dia itu pemain jago gitu. Ya berarti jangan anggap remeh walaupun mereka badut di NBA. Tapi FIBA kemarin this a different, oke. Jadi beda. 37 poin loh. Kapan Dillon Brooks bisa cetak sebanyak itu di NBA? Betul. Jarang gitu. Tapi ya gitulah. Tapi ya ini hasil yang bagus untuk Kanada. Tapi ini cambukan keras untuk Amerika. Sangat keras. Sampai Shaquille O'Neal juga menyindir. Langsung jadi bahan gorengan di Amerika. Ya, oleh analisis, oleh pemain, oleh atlet yang cabur lain pun jadi bahan perbincangan. Champion of what? Asli itu sangat tamparan keras untuk timnas Amerika. Ya. Tapi yang lucunya itu ya setelah pegelaran ini Amerika juara 4, pemain-pemain kasarnya apa ya? Suhu di Amerika mulai sepuh. Oh ya sepuh. Turun gunung nih kayak LeBron katanya sudah men-call KD, Jalen Brown, Draymond Green, Stephen Curry. Gua salut mereka mau main. Tapi apakah mereka akan konsisten dengan keputusan mereka yang dibuat sekarang? Ya. Itu aja sih. Kita lihat. Ada De'Aaron Fox, Kyrie Irving. Mereka menyatakan minat. Tapi apakah mereka konsisten untuk nanti ketika menjelang Olimpiade atau cedera? Gitu aja sih. Mungkin ini mah kalau pribadi ya dari aku. Kalau Amerika pengen masih menjadi negara terkuat di basket, keluarkanlah tim pemain terbaik kalian. Ya, harus maksimal lah. Harus maksimal segala kompetisi. Bahkan jangan cuma hanya Olimpiade. Kalau ada nanti FIBA World Cup nanti di Qatar 2027, keluarkan. Itu aja. Harusnya kan dimaksimalkan selagi pemain yang bagus bisa main. Iya. Kenapa tidak kan? Ya gitu. Gambling banget Amerika. Sekarang itu terlalu banyak pemain muda, bahkan ya siapa pemimpin nggak ada pemimpin. Atau emang rumor itu benar bahwa kompetisi FIBA itu ya sekedar ikut, sedangkan Olimpiade itu harus menang gitu kan, harus juara 1. Come on, kenapa FIBA dianggap segitu padahal LeBron juga gak pernah juara Piala Dunia basket loh, sekelas LeBron juga. Nah itu jadi pertanyaannya. Itu Amerika gak tahu itu. Mereka kayaknya bikin sendiri perspektif aneh gitu, padahal semua dua negara juga pengen juara kok. Gitu aja. Amerika. Gitu. Sekelas LeBron loh belum pernah juara, serius. Gitu aja. Gitu, oke. Paling itu aja kalau dari bahasan. Oh ya, final belum dibahas. Final. Oke. Kita lihat di final skor berakhir dengan low score. Oke. Walaupun low score tapi sangat menghibur karena apa? Kedua tim tuh saling ngotot maupun offense maupun defense ya. Oke, dan MVP yang jadi MVP Dennis Schroeder. Tentunya Dennis Schroeder dari Jerman. Tapi aku juga salut pada Serbia karena di kuarter 3 mereka udah ketinggalan belasan poin, tapi udah masuk kuarter 4 mereka mulai tancap gas.
selisih 4 poin, tapi ya Germany langsung menggas lagi menjauh dan akhirnya juara. Ya congratulations buat Jerman Jerman. menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya dan menjadi juara baru dan melanjutkan apa ya, estafet juara tim Eropa. Sebelumnya kan Spanyol juara, Betul. sekarang Jerman gitu. Nah, untuk kedepannya apakah Jerman bisa juara lagi di 2027? Bisa saja, Bisa. mengingat pemainnya masih banyak yang muda dan masih bisa available untuk 2027 kecuali kena cedera ya. Nah, itu aja sih. Dan pokoknya selamat merayakan. Tapi untuk Serbia, it's okay, but thank you untuk finalnya yang sangat menyajikan, pertandingan yang sangat luar biasa ya. Iya. Tapi ini juga menjadi apa ya, tamparan keras untuk Serbia juga ya, mengingat mereka 2 kali final kalah. Yang pertama 2014 kalah sama Amerika, yang kedua kalah lagi lawan Jerman. Kasarnya gimana ya, seharusnya kalau Nikola Jokic sama Boban ikut dan pemain NBA ya gitulah bintang ikut bisa juara. Tapi ya apa daya, takdir belum merestui Serbia. Nggak apa-apa, run up 2 kali gitu aja. Selamat mencoba lagi 2027 ya, semoga bisa juara. Itu aja sih dari sini gitu. Amin lah. Gitu buat Kita Serbia. doakan yang terbaik untuk FIBA, untuk semuanya lah di perbasketan ini. Oke. Lanjut sekarang di opini pribadi nih, untuk negara terbaik menurut Abang Yanuar ini gimana nih? Aku pilih 5 ya. Boleh lah 5, Lima, mau 5. 10, mau diurutin dari terbaik ke terburuk boleh lah. 5 itu kan sesuai starting 5 basket ya. Boleh. Oke. 5 yang pertama yang terbaik menurut aku Latvia. Karena mereka debutan dan dia juga ditinggal sama Kristaps Porzingis. Tanpa Kristaps Porzingis ada pemain yang cedera, Davis Bertans kalau nggak salah cedera, udah di babak grup. Tapi mereka bisa melaju sampai peringkat 5, sangat bagus. Bahkan di perebutan peringkat 5 bisa mengalahkan Lituania yang secara tidak langsung Lituania itu lebih berpengalaman di FIBA World Cup, kalahnya telaknya 30 poin. Sangat mengerikan berarti Latvia. Nah, ini apakah akan berlanjut nanti di kualifikasi Olimpiade atau di Piala Dunia selanjutnya? Aku tidak tahu, nggak bisa jawab, tapi semoga aja, karena ya ini merupakan tim yang kasarnya apa ya, menghibur untuk Piala Dunia itu ya gini gitu. Ditambahkan nilai plusnya itu pemain ke-6-nya itu. Fansnya. Ya fansnya Itu gila. Gila banget. Sampai jauh-jauh ke Indonesia, udah dinyatakan lolos, udah beres matchnya langsung berangkat ke Manila. Emang ngeri sih, ya gitu sih. Ya aku harap sih Indonesia bisa gitu. Gitu. Oke, yang kedua tim terbaik menurut aku ya, Amerika. Bukan Amerika, sorry. Jerman, Jerman. sang juara dunia sekarang. Karena banyak yang gak nyangka loh, Jerman bisa melaju sampai final dan 8-0 tanpa kekalahan dan juara. Padahal ya siapa yang memperhitungkan Jerman gitu aja. Banyak yang memperhitungkan di kompetisi ini ya, Prancis, Amerika, ya itulah pokoknya negara pasti ya, Slovenia mungkin karena ada Doncic, tapi ada kejutan dan mereka layak juara karena diisi dengan pemain generasi emas, paling emas sekarang Jerman ya ini Studer, duo Wagner Studer dan Franz Wagner, Daniel Theis sangat layak untuk bisa disebut salah satu tim terbaik menurut aku ya. Untuk nomor 3 ada siapa ya? Jepang. Oke, Jepang. Kenapa nih tim Asia nih? Padahal banyak kalah nih. Kalau aku pribadi ya, Jepang bisa mengalahkan Finlandia itu suatu kejutan. Tuh. Mengingat, oke Finlandia kita katakan negara debutan ya, tapi Finlandia itu kasarnya postur kan lebih tinggi dari pemain Jepang. Ada Lauri Markkanen. Lauri Markkanen itu bukan pemain ecek-ecek loh di NBA, tapi sudah setara All Star. Tapi ya berkat kerjasama kompak dan timnya Jepang itu sangat solid, bisa mengalahkan Finlandia sangat bagus. Bahkan ya Jepang juga menjadi negara Asia yang lolos otomatis ke Olimpiade. Iya. Sangat bagus sama Filipina dan Cina ya begitulah. Ya gitu. ya gitulah paling dia. Udahlah. Gitu. Pokoknya saya sangat salut dengan Jepang sekarang, mengerikan, apalagi Jepang sekarang belum diperkuat Rui Hachimura.
lebih mengerikan lagi kayak di Olimpiade. Ya kita akan pantau aja terus perkembangan dari Jepang ke depannya seperti apa. Oke, next. Yang keempat aku pilih Sudan Selatan. Oke, banyak yang nggak ngira ya Sudan Selatan apa gitu. Nih, Kenapa gitu? ini negara ya bagi yang tahu, bagi yang belum tahu ya. Ini negara baru 2011 merdeka. Merdeka, oke, misah dari Sudan ya. Mereka baru debut Piala Dunia sekarang dan mereka juga memecahkan rekor menjadi negara perwakilan Afrika pertama yang lolos langsung Olimpiade tanpa harus kualifikasi pre Olimpiade. Oh, Sudan Selatan. Sudan Selatan, Pak, ya hanya diperkuat. Mungkin ada pemain bintang NBA, bukan bintang sih, cadangan itu juga di Lakers, yaitu Wenyen Gabriel, Solid player. solid player. Solid player. Dia sangat apa ya, buas sekali di under ring basketnya itu. Ditambah ya punya guard sekelas Carrick Jones, yaitu pemain G League-nya Bulls. Ya emang mengerikan, tapi ya sangat apa ya, mengejutkan semua orang. Biasanya kan Nigeria, tapi Nigeria gak lolos kan Piala Dunia sekarang. Tidak. Tapi Sudan Selatan harus apresiasi bro. 2011 loh baru negara ini baru merdeka. Ibarat kalau anak-anak itu baru kelas 5 berarti. Sekarang 11 tahun. baru 12 lah. 12 tahun. Kelas 6 SD tuh, Kelas, guys. iya, kelas 6 bisa lolos Piala Dunia, debut, lolos debut juga Olimpiade di Paris nanti tahun depan, gila. Sementara ada negara yang udah puluhan tahun susah lolos Piala Dunia atau Olimpiade. Ya gitulah pokoknya, itu ya koreksi aja gitu aja. Gimana menurut teman-teman yang ya gitulah pokoknya. Oke, dan tim terakhir menurut aku yang terbaik itu Kanada. Kanada. Oke, Kanada karena gini, Kanada sebelumnya di edisi Piala Dunia 2019 itu gak melaju lebih jauh, kalau nggak salah grup atau 16 besar. Tapi ya yang sekarang Kanada itu bisa bermain lebih baik dari sebelumnya dan bahkan bisa menyabat medali perunggu dan mengalahkannya itu tim Amerika gitu. Yaitu tim negara yang kasarnya orang Kanada itu belajar itu basket itu ke Amerika gitu. Ibaratnya murid mengalahkan sang guru. Ya, itu sangat menyedihkan juga untuk Amerika. Tapi walaupun James Naismith itu kan orang Kanada, tapi dia juga menciptakan olahraga basket itu di Amerika kan. Tapi ya agak menyedihkan gitu untuk Amerika gitu. World of Champion, ya juara dunia basket 5 kali, Olimpiade, ya gitulah. Gitu ya, berarti Kanada bagus loh. Menurut aku pribadi ya, itu sih tim aku. Mungkin dari Gipari ada yang mau disebutkan dari tim terbaik? Udah disebutin sih, dan paling Ada dua sih yang paling mencuri perhatian, Latvia sama Jepang sih. Oh iya pasti. Latvia runnya itu kayak hampir Cinderella story itu. Aduh, Serbia langsung dijegal gitu kan. Jerman. Nah, untuk Jepang sih deh, itu sih kemenangan satu-satunya dari Asia yang paling bikin makin bangga, makin pengen nge-push lagi gitu perbasketan di Asia ini, terutama di Indonesia tuh. Udah sih paling gitu. Sekarang ke tim, ya ada mungkin satu atau dua tim yang bukan terburuk ya, performanya lagi di bawah gitu, paling di bawah. Oh gitu. Menurut aku yang pertama Perancis. Oh bener sih. Karena gimana ya? Oke. Banyak yang memprediksi Perancis itu lolos di segrup sama Latvia sama laki Lebanon. Ya harusnya easy win lah, bisa peringkat 1. Bisa lolos, harusnya bisa 1 juga itu. Karena gak ada sejarahnya Perancis bisa kalah sama tim Amerika. Tim Amerika itu kecuali Amerika ya. Iya. Selain tim Amerika gitu. Kanada gak ada sejarahnya, Kanada bisa mengalahkan tim Eropa, tapi Prancis kalah sama Kanada. Selisih 30 poin loh. Langsung sama Latvia, rankingnya itu jauh banget di bawah Prancis. Walaupun ya kalah walaupun kalah 2 poin, tapi menyedihkan gitu. Apalagi mereka tahun depan mau jadi tuan rumah gitu. Sangat apa ya? Mungkin ini Tuan untuk rumah Olimpiade. Olimpiade gitu. Mungkin ini pelatih atau jajaran staf Federasi Basket Prancis harus bisa mematahkan berbenah secepatnya, mengingat tuan rumah gitu ya, masa jangan sampai kayak nggak gitu lah tuan rumah tapi kok nggak main. Iya gitu lah kasarnya gitu. Apalagi ya mungkin ini juga bisa menyebabkan Embiid juga mikir 2 kali gitu buat jadi membela Prancis, malah takutnya nih Embiid ngedadak kayak Paolo Banchero gitu memilih USA. Takutnya ini mah ya, walaupun ya kita lihat aja mungkin, tapi ya tim operatif di tim basket
kayaknya udah layak untuk Prancis. Karena apa ya? Maupun Olimpiade, Euro, basket, dan Piala Dunia, mereka selalu gak dapat apa-apa. Gitu aja sih. Sangat menyedihkan untuk tim sekelas Prancis gitu. Itu sih. Oke. Yang kedua. Ada lagi? Oke, kedua. Kedua, kalau aku Filipina. Filipina. Oke. Filipina menyedihkan, apalagi tuan rumah. Didukung dengan banyak supporter itu Filipina, tuan rumah lah gitu. Tapi sayang sekali gak dapet satu kemenangan pun di grup. Gak dapet. Sekali. Kalah sama Republik Dominika, padahal itu bisa menang. Lawan Italia dekat tipis, lawan Angola bisa kalah, harusnya bisa menang tuh. Ya nggak tahu kenapa. Dan agak lucunya ini pelatihnya itu si Vincent Reyes atau Chot Reyes ya, ada statement ini nggak tahu bener atau enggak. Taktiknya itu dia simple apa? Passing aja ke Jordan Clarkson. What? Untuk pelatih untuk Piala Dunia loh. Sekelas FIBA pelatihnya masih berpikir gitu, rasanya agak-agak Aneh gitu. Oke, kita tahu Jordan Clarkson itu pemain terbaik, tapi basket itu bermain tim loh. Masa sampai segitunya itu pelatih berpikirnya? Ya kan pada akhirnya juga dia mengundurkan diri, terlepas di babak apa ya, untuk perbaikan ranking mereka bisa mengalahkan Cina. Tapi come on, Cina ya sama negara Asia, bukan seperti Jepang bisa mengalahkan tim Eropa gitu, bahkan mengalahkan tim Afrika, Jepang juga. Bahkan Angola pun nggak sanggup ya buat ditundukkan oleh Filipina. Padahal harusnya bisa itu loh. Agak menyedihkan gitu ya, tapi jangan sedih gitu ya. Cuman ya gak tahu siapa nanti pelatihnya Filipina, ya kita lihat aja. Bahkan sekarang juga ada rumor kencang, ini juga gak tahu, orang Indonesia juga gak pernah tahu, Tab Bakhwin, pelatih Ateneo Filipina, katanya lagi didekatin oleh Indonesia. Wah, itu banyak yang panas loh fans Filipina. Ya gimana ya, tapi gak tahu, kita juga gak tahu ya, gak pernah tahu, tapi mereka sendiri yang bikin berita ya. Tapi kalau benar ya apa ya, ya udah mah di FIBA World Cup diinjak-injak, itu pelatih kebanggaan mereka pindah ke kasarnya negara tetangga gitu. Ya good luck aja dah, gitu aja sih. Ada lagi mungkin? Oke, ada. Menurut aku tim terburuk nomor 3 itu Australia. Padahal Josh Giddey bagus. Josh Giddey bagus, tapi saya Tapi timnya nggak tahu kenapa underperform sekali. Mengingat di apa ya, tahun 2019 mereka tembus ke semifinal. 2019 ya. Tapi sekarang mereka lolos ke babak selanjutnya, ke 8 besar juga nggak lolos. Agak menyedihkan gitu. Mengingat ya emang sih bagus ada Josh Giddey, cuman ya nggak tahu kenapa Patty Mills terutama ya sering membuat kesalahan krusial, apalagi ketika ngelawan Jerman. Padahal bisa menang, tapi ya gitulah. Berarti ya ini apa ya, kode merah buat Federasi Basket Australia untuk segera mencari rotasi untuk membenah tim, karena kalau gak gini terus ya akan turun. Harus cari ini ya, talent-talent baru. Betul. Karena Patty Mills sudah berumur. Udah, itu harus diganti. Tadi apa, Prancis udah, Filipina udah, banyak ya abang. Australia. Oh iya dong, harus kritik. Gua suka kalau soal hujat-hujat. Oke, yang keempat itu Spanyol. Mereka juga bertahan, tapi nggak lolos 8 besar sama sekali. Menyedihkan. Oke, tanpa Ricky Rubio sangat kerasa banget gak ada kepala atau apa ya, roh di tim Spanyol ini. Tapi sangat menyedihkan bisa kalah sama Kanada, itu sangat menyedihkan. Dan bahkan bisa kalah sama Latvia, bahkan Latvia itu di bawah Spanyol ranking juga. Dan Spanyol juga sebagai juara bertahan kayak gak apa ya, gak ada tajinya itu untuk mempertahankan gelarnya itu. Ya emang sih Rudy Fernandez 38 tahun masih dimainkan ya, kenapa dimainkan gitu, kenapa gak harus coba cari talent lain atau dari dulu gitu. Bahkan waktu uji tanding lawan Amerika juga emang Spanyol emang mengkhawatirkan di permainannya. Terlepas ada duo Hernan Gomez, ya benar sih Spanyol harus mencari penggantinya segera. Ini mah udah kode merah, bahkan ini juga bisa mengancam Spanyol kalau lolos Olimpiade. Sangat mengerikan sekali. Oke, itu Spanyol keempat. Nah ini terakhir nih, tim paling bukan paling sih, berarti yang paling Prancis gitu. Yang kelima ini Amerika.
Kenapa Amerika? Jujur pribadi, Piala Dunia Basket 2019 mereka hanya kalah sekali. Tapi walaupun kalah di 8 besar ya, juara peringkat 7 ya, lebih kecil dari ajang sekarang iya. Tapi untuk tim sekarang, oke mereka di peringkat 4, tapi mereka sampai 3 kali kalah. Agak menyedihkan untuk sekelas Amerika. Kalah sama Lituania, kalah sama Jerman, kalah sama Kanada, apalagi sama Kanada jauh kalahnya. 2 tim sebelumnya kalah hanya 2 poin. Kanada asalnya sama adik sendiri itu Iya. dibabat habis. Gak tahu kenapa itu. Dan aku juga pribadi lebih sebelumnya aku juga udah bilang tadi kayaknya ini lebih ke pelatih, salah dia pelatih. Karena apa ya? Pemilihan pelatih Steve Kerr agak apa ya? Gambling atau apa mungkin dia juga kaget melihat FIBA sekarang. Negara juga udah berkembang pesat daripada tim-tim Amerika 92 kayak gitu. Tapi ya harusnya sih dia juga harus bisa mengantisipasi, mengingat ya lihat aja di NBA pemain banyak yang asing daripada Amerika sekarang yang bagusnya ya. Betul. Yang All Star kenapa nggak sadar gitu. MVP 5 tahun terakhir kan lebih banyaknya Non Amerika. Agak menyedihkan gitu untuk fakta di lapangannya seperti itu. gitu. Jadi kayak emang sih dia tuh bisa juara sama Golden State sampai 4 kali, tapi ya NBA FIBA gak bisa disamain. Tidak sama ya. Tidak sama. FIBA dengan Padahal NBA. ya gitu Pak. Ya kayaknya aku lihat permainan Amerika sekarang tuh sangat kayak Golden State Warrior ya. Mengingat emang pelatihnya dari Golden State Warrior, cuman ya come on man. Kalian Amerika ya ketemu sama tim-tim Eropa kayak Lituania yang punya center kayak Jonas Valanciunas atau Montenegro kayak Nikola Vucevic. Come on. Oke, waktu lawan Montenegro juga Amerika ambil kalah loh. Tapi untung bisa menang di halftime ya. Di halftime itu bisa menang. Lawan Lituania kerasa kan kalahnya langsung. Karena apa? Gak ada yang pen area yang sangar di Amerika. Dulu ada Shaquille O'Neal, ada Lamar Odom. Sekarang siapa? Sekelas DPOY NBA juga kayak gak ada mental. Agak menyedihkan gitu untuk tim Amerika untuk kalah 3 kali. Walaupun emang mereka lebih baik, tapi menyedihkan menurut aku pribadi. Itu aja sih dari aku. Untuk tim terburuk ya. Kalau aku sendiri sudah disebutkan lah, sudah diwakilkan tadi masuk ke negara-negaranya. Dan sekarang untuk starting line up nih dari Abang Yanwar siapa saja nih? Kan kalau di FIBA, kalau aku sih setuju banget ya di FIBA itu first team, second teamnya udahlah. Kalau di pikiran Abang Yanwar ini rasanya ada yang mengganggu. Oh iya jelas, sangat mengganggu. Menurut aku pribadi ya gak apa-apa kan. Orang-orang punya pendapat pribadi masing-masing. Kalau aku pribadi ya, yang layak first team itu menurut aku ya SGA, Dennis Schroeder, Luka Doncic, Dillon Brooks, dan Jonas Valanciunas. Udah starting five itu. Anthony Edwards masih kurang. Siapa lagi sih itu? Yang 2 lagi? Oh, Bogdan masih kurang menurut aku. Oke, dia bisa berangkat, cuman masih kurang untuk sekelas 5 tim terbaik. 5 pemain terbaik, sangat berpengaruh. Gitu aja. Itu sih dari aku first teamnya. Kalau second teamnya itu bisa bebas lah, atau aku bisa setuju aja ya, ada Arthur Jagar sih, cuman ya agak lucu aja sih. Dillon Brooks itu defensive of the tournament tapi gak masuk first team. Masuk salah satu timnya ya. All atau first-nya gak masuk. Second atau first juga gak masuk. Agak aneh gitu. Jadi ya apa ini maksudnya gitu. Menurut aku pribadi ya. Gitu. Untuk best coach-nya sudah diduga. Coach Latvia. Luka Bangki. Setuju karena dia membawa perubahan yang sangat apa ya? Luar biasa untuk Latvia, mengingat Latvia ini udah debutan tanpa pemain bintangnya. Bisa sampai peringkat 5 sangat bagus gitu. Makanya aku kalau Latvia lolos Olimpiade, aku sangat bersyukur dan ingin lihat Latvia lolos Olimpiade. Jangan hanya TX3-nya aja ya. TX3 yang kemarin di Olimpiade Tokyo mereka bisa juara kok. Ayo, tim basket 5x5-nya
bisa lah lolos olimpiade, minimal lolos dulu udah bagus kok gitu kalau dari aku pribadi. Terus sih dari aku ada Oke. lagi? Cukup sih. Oh cukup, Ini oke itu sudah aja habis. ya. Sudah ngantuk juga. Ya betul betul, takutnya nanti anda ngantuk gitu, nanti aku akan bikin apa ya kan timestampnya barangkali gitu Timestamp. buat apa ya mempermudah gitu bahasan apa yang menurut kawan-kawan ini menarik gitu ya. Kalau bisa nonton dari awal sampai akhir bagus sih. Itu aja. Tonton dari awal sampai akhir sih, jadi background juga gak apa-apa kan ditonton. Iya betul gitu ya, dan sangat membantu buat kita gitu gitu sih. Oke itu aja dari saya dan Saya juga. oke gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tombolnya ada di bawah nanti Komen saya juga kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada wah so tahu nih harusnya gini, gak apa-apa, komen aja. ya, karena kita juga beropini aja dan kita juga apa ya ya kasarnya sama-sama penikmat gitu Penikmat. ya, ada apa ya unek-unek ingin sampaikan itu aja sih ya. Dan sampai jumpa, bye.